Harap tentang kalian. Cerita apa saja waktu Ya ceritanya itu ini ya, merinding Pak. itu? Gini ceritanya itu. Ya, baik, selamat pagi Tribuners. Saya sekarang berada di rumah duka salah satu korban dalam peristiwa kebakaran apartemen di Hong Kong yang berasal dari Kelurahan Setojayan, Kecamatan Setojayan, Kabupaten Blitar. Ini salah satu korban kerja migran Indonesia asal Setojayan, Kabupaten Blitar ini, Mbak Sri Wahyuni. Dan ini saya sekarang berada di rumah duka dan tadi saya sempat ngobrol dengan suami Mbak Sri Wahyuni, yaitu Mas Sugeng Widodo. Jadi sampai hari ini keluarga dari korban masih berduka. Mereka juga menunggu kabar terkait pemulangan jenazah Mbak Sri Wahyuni dari Hong Kong ke Indonesia dan nanti diantarkan ke rumah duka. Pak Sugeng, informasi terakhir ya atau terbaru terkait pemulangan jenazah istri jenengan itu seperti apa, Pak? Maksudnya Informasi terbaru rencana pemulangan jenazah istri dari Hong Kong ke Blitar ini, informasinya seperti apa? informasinya itu dari KJRI kayaknya disuruh tenang, tidak usah panik, tidak usah berpikir yang macam-macam. Nanti dari pemulangan jenazah dari Hong Kong ke Surabaya itu gimana, tidak usah dipikirin. Itu sudah kewajiban dari KJRI. Nanti dari Surabaya ke rumah duka itu sudah kewajiban dari PT dan agensinya. Itu bilangnya gitu dari KJRI. Kalau kabarnya kapan, Pak? Kalau kabarnya katanya 2 hari 3 hari, ini kan sudah menginjak 3 hari. Kalau tidak salah, moga-moga nanti malam. Moga-moga berangkat dari sana, Pak, ya? Berangkat dari Hong Kong ke rumah duka. Ke rumah duka. Baik. Kalau dari keluarga ini untuk persiapan penyambutan seperti apa, Pak? Ya, gimana ya penyambutannya ya biasa saja. Ya. Nanti malah kalau terlalu gimana ya, malah menambah beban mental, psikologisnya. Ya, Pak Ngapunten, kalau Bu Sri itu kerja di Hong Kong itu sudah berapa lama, Pak? Masih kontrak pertama itu 2 tahun kurang 3 bulan, gitu Pak. Itu baru pertama ya? Baru pertama kontrak. Ya. Kalau selama ini kerja di Hong Kong itu sebagai apa, Pak? Sebagai pengasuh orang tua. Pengasuh orang tua ya di sana. Memang tinggalnya di apartemen itu, Nah, Pak? memang tinggal di apartemen tingkat 4. Baik, kalau selama ini ketika Bu Sri di Hong Kong dengan keluarga, kontak itu lancar ya selama ini? Lancar, baik-baik saja. Tiap hari? Tiap hari, tiap jam gitu, terus Sering kontak. ya. Kalau terakhir kontak sebelum ada informasi peristiwa ini kapan, Pak? Ya hari Rabu itu jam 1 siang. Oh, sempet kontak ya? Sempet kontak. 1,5 jam kontaknya, padahal belum pernah gitu. Lama ya? Lama. Padahal setengah jam sudah. Kan sebentar-bentar telepon. Sebentar telepon. Nanti 2 jam, 3 jam telepon lagi. Kalau kemarin itu lama 1,5 jam itu ya? Lama 1,5 jam. Apa, Pak? Cerita apa saja waktu itu? Ya ceritanya itu merinding, Pak. Gini ceritanya itu. Ya saya minta peluk. Minta peluk gimana? Terus saya bilang gini, kayak anak kecil aja gitu.
berarti manja gitu Pak ya. Itu nggak seperti biasanya waktu. Nggak seperti biasanya, tapi saya nggak mengira kalau nantinya Seperti seperti itu. Jadi pas waktu terakhir kontak itu memang manja. Ya, gitu. manja. Video callan Pak ya. Video callan. Itu lama dan lama ya. Ya. Baik. Kalau Bu Sri ini kan memang rencana sudah mau pulang ke Indonesia ya karena. Iya, karena mau menikahkan anak yang nomor 2. Mm-mm. Perkiraan pulangnya bulan 5, tapi akhir kontrak itu bulan 2, tapi sama majikan boleh pulang bulan 5, tapi perpanjang dulu. Itu bilangnya. Oh sebenarnya kontrak habis bulan 2, Iya. tapi karena acara bulan pernikahannya 5 bulan 5 minta mundur minta ya. mundur, tapi majikannya membolehkan. Membolehkan ya. Oh berarti ya rencana akan ada acara pernikahan anak ini ya, yang nomor 2. Iya. Ya baik Pak, kalau harapan dari keluarga dengan musibah ini seperti apa Pak? Ya, kita ya, menurut kodrat dan takdirnya yang kuasa, dan moga-moga istri saya dengan meninggalnya husnul khotimah dan diterima remisinya dan diampuni segala dosa-dosanya dan terima amal baiknya. Baik, amin amin amin. Ya kalau putra berapa Pak? Putranya 1, perempuannya 2. Oh, berarti anak 3. Anak 3. Baik, semuanya. Yang paling kecil sudah usia. Yang paling kecil usianya 8 tahun. 8 tahun. Jadi Hong Kong ini Tribuners ini memasuki masa berkabung gitu ya setelah kebakaran besar yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court di distrik Tai Po, Hong Kong pada Rabu 26 November 2025 lalu. Dari insiden ini, Tribuners tercatat sebagai kebakaran paling mematikan dalam 7 dekade terakhir di Hong Kong, Tribuners, yang mana sebanyak 128 orang ini dipastikan tewas, termasuk adanya 7 warga negara Indonesia, Tribuners. Sementara sekitar 200-an orang ini juga masih dilaporkan hilang. Yang santai, jangan panik, jangan bingung, katanya sudah ada yang Mengurusi Pak ya. yang mengurusi jenazah dari Hong Kong ke Surabaya dari tempat Rumah duka. rumah duka sudah ada. Sudah ada ya. Berarti sudah kontak-kontak dengan KJRI Saya sudah di Hong Kong Pak ya. Sudah kontakkan terus sama KJRI. Ya, baik. Ya Pak, kalau Bu Sri ini sudah berapa tahun Pak kerja di Hong Kong? Istri saya Bu Sri Wahyuni itu masih 2 tahun kurang 3 bulan. Jadi satu kontrak 2 tahun kurang 3 bulan. Ya, itu baru pertama. Ya di sana Di Hong Kong. Bekerja sebagai pengasuh orang tua. Pengasuh orang tua. Pak, jenengan terakhir telepon atau komunikasi dengan istri itu kapan Pak? Saya terakhir komunikasi video call itu jam 1 siang hari Rabu, jam 1 siang hari Rabu. Setelah itu 1 jam kejadian kebakaran di Tai Po, Hong Kong. Sempat ada firasat gitu Pak? Kalau firasatnya ada, tapi saya tidak mengira sampai segitu. Firasatnya itu ada. Rencananya akan pulang ke Blitar nggak Pak setelah kontrak 2 tahun itu? Rencananya ada. Rencananya itu anak saya yang nomor 2 mau nikah. Gitu. kapan itu Pak? Kapan Pak? Bulan 5. Bulan 5. Kalau Bu Sri Wahyuninya pulangnya jadwalnya itu bulan apa? Nah, itu sudah komunikasi sama majikan. Sebetulnya pulangnya bulan 2, tapi mintanya bulan 5, tapi majikannya boleh membolehkan. Iya baik. Jadi kalau komunikasi sebenarnya sama keluarga itu terus Pak ya, tiap hari ya. Tiap hari, tiap jam itu komunikasi terus. Terus komunikasi. Iya. Majikannya bagus, Majikannya itu ya katakanlah sayang. sayang, beneh. Iya. Itu kalau jenengan pas dikabari itu katanya Bu Sri waktu meninggal itu meluk kondisinya. Nah, waktu meninggal itu Bu Sri Wahyuni memeluk asuhannya itu orang tua itu ya Pak ya. Itu saling memeluk. Saling memeluk ya. Berarti nggak meninggalkan Yang diasuh itu ya. Nah, padahal itu di tingkat Lantai 4. Tingkat 4. Waktu itu kan 1 jam, jarak 1 jam telepon sama saya. Sebelum kejadian itu kan
belum tidur. Saumpama lari kan bisa, tapi dia Bu Sri Wahyuni punya tanggung jawab besar. Jadi tidak mau lari, pilih memeluk yang diasuhnya. Jadi jenengan Rabu teleponan itu jam 1 Jam 1 sini, jam 2 Hongkong. siang itu ya. Nah, siang. Siang masih kontak. Masih kontak. Ya. Baik. Iya. Kalau putranya berapa, Pak? Putranya 3 orang. 3 ya? Putra, putri. Itu, Pak. Yang mau menikah yang nomor 2. Berarti perempuan ya. Perempuan yang nomor 1 sudah menikah. Keluarga masih nunggu. Ngapunten, Pak. Kalau ini foto keluarga nggih. Nggih. Nah, ini Bu Sri yang sebelah mana, Pak? Sini. Ini yang paling di kanan ya. Iya. Ini foto tahun berapa, Pak? Lama gitu, sudah lama. Sudah lama ini anak dari sudah kelas 3 SMP MTS. Kalau sini ikutnya mana, Pak? Alamatnya Sutojaya RT 1 RT 1 RW 5 Desa Sutojayan, Kelurahan Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan. Sutojayan ya. Baik. Ini berapa, Pak? Usia Bu Sri Wahyuni Nggih, 42 tahun. kalau jenengan 49. 49. Nggih, Pak, ngapunten. Tribuners, ini saya tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan suami dari Mbak Sri Wahyuni, salah satu korban dalam peristiwa kebakaran apartemen di Hongkong yang berasal dari Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Dan keluarga, informasi terbaru untuk pemulangan jenazah Mbak Sri Wahyuni itu akan dilakukan 2 atau 3 hari setelah peristiwa. Dan tadi suami Mbak Sri Wahyuni bilang perkiraan malam ini jenazah korban akan diberangkatkan dari Hongkong menuju ke Indonesia dan nanti langsung berangkat ke duka di Sutojayan, Kabupaten Blitar. Pak Sugeng, istri suami dari Mbak Sri Wahyuni, sudah komunikasi dengan pihak KJRI maupun dari Disnaker Kabupaten Blitar dan PT yang memberangkatkan Mbak Sri Wahyuni ke Hongkong. Dan ini keluarga mereka masih menunggu kedatangan dan nanti langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di wilayah Sutojayan. Demikian laporan saya dari Blitar. Selamat pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.